Persilakan Ibu Ruth. Puji Tuhan, Shalom Bapak Ibu Persekutuan Doa Raja Wali. Saya berharap dan berdoa sungguh-sungguh tahun ini adalah tahun Anda terbang seperti Raja Wali. Amin saudara, Anda terbang seperti burung Raja Wali. Kalau Anda membawa Alkitab, saya mengajak langsung kita membaca dari kitab Ulangan. Ulangan pasal yang ke-33, kitab Ulangan. Pasal yang ke-33, kita lihat ayat yang ke-12. Ketika saya sedang mempersiapkan, Tuhan apa yang mesti saya bagikan untuk teman-teman di PD Raja Wali malam hari ini, Tuhan menaruh ini, bagikan tentang destiny besar yang Tuhan persiapkan buat seseorang yang namanya Benyamin. Nah, kebetulan ada Pak Benyamin di sini. Oke. Jadi Tuhan katakan bagikan ini, bagikan, sharingkan ke mereka supaya mereka juga bisa mempersiapkan yang terbaik. Oke, saudara, saya ajak lihat ayat yang ke-12. Tentang Benyamin, ia berkata, kekasih Tuhan yang diam padanya dengan tentram. Tuhan melindungi dia setiap waktu dan diam di lereng di antara lereng-lereng gunungnya. Saudara, kalau boleh izinkan saya untuk membaca versi bahasa Inggris. Saya suka sekali untuk membandingkan ya, karena kadang-kadang ada bahasa Indonesia yang mungkin kurang lengkap atau kurang pas. Nah, di dalam bahasa Inggrisnya saya nggak usah, puji Tuhan, terima kasih sudah ditayangkan. Dan di dalam bahasa Inggrisnya dituliskan gini, kalau boleh saya terjemahkan. Dan mengenai Benyamin, dia berkata, kekasih Tuhan yang akan tinggal dalam keamanan, Dan Tuhan akan melindungi sepanjang hari. Di sini dituliskan all the day long, sepanjang hari. Dan akan tinggal di antara kedua bahunya. Akan tinggal di antara kedua bahu Tuhan. Jadi saya membayangkan bahwa Benyamin itu seperti ada di antara kedua bahu Tuhan. Kalau Anda membaca tentang ayat ini, Anda akan lihat bahwa Benyamin itu mempunyai nasib yang bakalan besar dan luar biasa. Sampai Alkitab menuliskan, Benyamin itu akan dijagai Tuhan sepanjang hari. Benyamin akan dijagai Tuhan setiap waktu, dilindungi, tidak ada bahaya, tidak ada musibah yang akan menyentuh Benyamin. Bukankah ini luar biasa ya, saudara? Kalau Tuhan bicara, selalu akan diam dalam keamanan. Berarti keamanan di sini bicara tentang keamanan terhadap banyak hal. Baik keamanan terhadap penyakit, baik keamanan terhadap masalah perekonomian, baik keamanan mengenai masalah keuangan, keamanan di dalam keluarga, keamanan di dalam rumah tangga, dan sebagainya. Namanya Benyamin akan selalu tinggal aman setiap waktu. Wah, Bapak Ibu, kalau kita mempunyai janji Tuhan seperti ini akan luar biasa ya. Tetapi, saudara, sebelum saya lebih jauh tentang Benyamin, orang ini adalah orang yang dalam tanda kutip direncanakan oleh Tuhan punya masa depan yang sungguh dahsyat. Tidak akan ada bencana, tidak akan ada mara bahaya, tidak akan ada celaka yang menimpa Benyamin. Saya teringat dengan doanya Yabes. Bukankah doa Yabes selalu bilang begini, kiranya tanganmu turun atasku, sehingga
malapetaka tidak akan menimpa aku. Sebetulnya ini yang didoakan oleh Yabes. Ya, ini yang diminta oleh Yabes, tidak ada malapetaka apapun. Malapetaka bisa bicara tentang banyak hal. Malapetaka penyakit, sekali lagi, malapetaka ekonomi, malapetaka pekerjaan, dan sebagainya. Tidak ada. Bukankah ini masa depan yang luar biasa yang dijanjikan oleh Tuhan untuk Benyamin? Saudara, dengarkan baik-baik. Dengarkan baik-baik. Beberapa waktu yang lalu, saya sempat membagikan ke 2 atau 3 persekutuan doa mengenai message atau pesan Tuhan untuk tahun ini. Masih di bulan ketiga, berarti kita masih akan menjalani sekitar hampir 10 bulan lagi sebelum tahun ini selesai. Ada sesuatu yang sangat besar, ada sesuatu yang luar biasa baik yang Tuhan sediakan untuk anak-anak Tuhan di tahun 2022. Coba Anda tandai dulu soal Benyamin. Kita nanti cara mengenai Benyamin. Kita langsung lompat dulu di kitab Hagai. Saudara coba buka sebentar kitab Hagai. Oke. Kitab Hagai ya, Saudara. Kitab Hagai pasal yang kedua. Dengarkan baik-baik. Kitab Hagai pasal 2. Saya merasakan begini, bahwa tahun 2022 masih akan terjadi kondisi-kondisi yang dalam tanda kutip tidak bisa diprediksikan. Walaupun kita sudah senang, keadaan mulai membaik, walaupun kita melihat bahwa karantina udah mulai pelan-pelan mulai dilepas, herd immunity mulai dibangkitkan, tetapi saya menangkap sejak di awal tahun ini bahwa tahun 2022 ini tetaplah berjaga-jaga untuk terjadinya goncangan-goncangan sesuatu. Bentuk apa, Bu? Saya nggak tahu. Tetapi Tuhan itu katakan bahwa akan terjadi hal-hal yang kita tidak pernah prediksikan, tiba-tiba tadi kita pikir sudah oke, membaik, tiba-tiba muncul sesuatu. Saya tetap berdoa ada perlindungan Tuhan seperti kepada Benyamin, bahwa saudara dan saya akan selalu di dalam lindungan Tuhan. Oke. Nah, Hagai pasal 2 ini Bapak Ibu berbicara mengenai latar belakangnya adalah kondisi bangsa Israel itu sedang ada di daerah di negeri pembuangan. Jadi bangsa Israel sedang di negeri pembuangan. Anda bayangkan mereka sudah ada di negeri pembuangan selama beberapa tahun. Ketika saya mendapatkan Hagai pasal 2, Tuhan menaruh satu kesan di hati saya bahwa 2 tahun ini, yaitu sejak bulan Maret 2020, keadaan kita itu sedikit banyak mirip dengan orang-orang Israel di daerah pembuangan. Miripnya bagaimana, Bu? Sejak terjadi COVID, sama seperti orang-orang Israel di daerah pembuangan, mereka kehilangan banyak kemerdekaan. Kan 2 tahun ini kita lockdown, PPKM, banyak dari kita kehilangan kebebasan, tidak kayak dulu. Kemana-mana mesti pakai masker, dan sebagainya. Nanti sebentar lagi harus lockdown, sebentar lagi rada dibuka. Jadi seperti itu, 2 tahun ini. Kemudian orang-orang Israel yang ada di negeri pembuangan, mereka juga kehilangan banyak hal. Antara lain kehilangan materi. Berapa banyak 2 tahun ini orang-orang tuh kehilangan materi. Keuangan, kerjaan, penghasilan, omset, mengalami penurunan banyak. Bukan cuma materi, bahkan soal keuangan, tapi sampai mungkin terpaksa harus jual rumah. Di mana kondisi sama-sama sulit, akhirnya jual rumah pun dengan harga banyak yang jatuh. Jadi seperti itu, saudara.
Bahkan banyak juga yang terpaksa, mimpi-mimpinya juga hancur. Bayangkan orang Israel di negeri pembuangan, semua mimpi mereka ya bubar. Ada banyak orang-orang yang tadinya bermimpi, udah ini mau ngembangin usaha, nggak jadi. Kenapa? Karena kondisi sulit. Sehingga apa? Modal yang sudah ditabung untuk mengembangkan usaha kepake untuk bertahan selama 2 tahun ini. Itu banyak yang ngalamin. Jadi hal-hal seperti ini 2 tahun ini mirip dengan kondisi di Hagai pasal 2. Nah, beberapa minggu yang lalu ketika Tuhan memberikan Hagai pasal 2, sesuatu berbicara begitu kuat di hati saya. Coba Bapak Ibu lihat sebuah perkataan janji Tuhan yang luar biasa di ayat yang ke-8. Kita lihat Hagai pasal 2 ayat yang ke-8. Perhatikan baik-baik. Aku akan menggoncangkan segala bangsa. Seperti saya bilang, mungkin keadaan masih belum bisa stabil seperti sebelum terjadi COVID. Di awal tahun aja kita udah dikagetkan dengan cerita tentang peperangan antara Rusia dan Ukraina. Nah, kita nggak tahu kelanjutannya seperti apa. Apakah akan bisa meledak sampai perang dunia ketiga, kita juga nggak tahu. Harapan kita tentunya nggak sampai parah ya, segera selesai. Tetapi akan terjadi kondisi yang masih nggak mudah dan nggak bisa diprediksi, dan kondisi yang masih sulit. Bagi banyak orang yang sudah mengalami dampak dari 2 tahun ini, mungkin nggak segampang itu untuk mentas bahasanya. Yang tadinya udah baik-baik, terus kemudian 2 tahun ini semuanya kena, termasuk tabungan kena pakai semuanya. Tiba-tiba kalaupun keadaan sekarang mulai membaik, untuk membangun bisnis kembali, mengembangkan lagi, rasanya seperti orang itu tarik napas panjang. Nggak gampang. Tetapi kabar gembiranya begini Bapak Ibu, perhatikan. Di tengah kondisi yang masih belum bisa diprediksi, di tengah kondisi yang masih bisa terjadi goncangan, yang masih labil, saya bisa bilang ini kondisi masih labil. Walaupun di Perth sendiri, perbatasan istilahnya airport border dibuka, saya tadi ditanya sama Pak Benyamin, saya katakan saya masih nggak berani langsung mengambil keputusan, langsung pas cari tiket untuk beli dan sebagainya. Jadi keadaan sekarang masih boleh dibilang masih labil juga. Tetapi ayat 8, Tuhan bilang begini, aku akan menggoncangkan segala bangsa. Jadi di tengah keadaan yang labil, di tengah keadaan yang belum bisa dipastikan, di tengah keadaan yang masih belum bisa 100% mentas jadi bagus, Tuhan itu bilang begini, kegoncangan yang terjadi justru ternyata akan dipakai, dimanfaatkan oleh Tuhan untuk anak-anak Tuhan. Perhatikan, akan dipakai atau dimanfaatkan oleh Tuhan untuk anak-anak Tuhan, yaitu termasuk saudara dan saya. Saudara dan saya anaknya Tuhan kan? Amin. Di satu sisi, saya berharap saya bisa menerangkan dengan jelas ya. Di satu sisi keadaan itu labil, jadi keadaan masih belum bisa dijadikan pegangan. Keadaan masih belum bisa nyaman seperti sebelum 2020. Dan banyak orang keadaan masih sulit. Tetapi dengarkan, di tengah keadaan yang sulit, justru di kondisi yang sulit ini ternyata kegoncangan yang terjadi akan dimanfaatkan Tuhan untuk, perhatikan, barang yang indah-indah kepunyaan segala bangsa datang mengalir, maka aku akan memenuhi rumah ini dengan kemegahan firman Tuhan semesta alam. Maksudnya begini, saudara. Di tengah keadaan yang banyak goncangan, masih labil, justru Tuhan akan menggoncangkan berkat-berkat yang ajaib kepada anak-anak Tuhan. Saya ulangin. Di tengah-tengah keadaan yang katanya sekarang harga properti di Surabaya hancur. Sekarang harga properti di Surabaya lagi turun. Jadi ini saatnya bagi orang yang punya duit untuk beli. Tetapi ini bukan saat yang tepat bagi orang untuk menjual. Katanya sih seperti itu. Jadi di tengah keadaan yang serba labil secara ekonomi juga, tetapi ada sebuah keanehan yang akan Tuhan lakukan. Yaitu pada anak-anak Tuhan tertentu, Tuhan justru akan menggoncangkan berkat. Jadi akan mengalirkan blessing yang luar biasa di tengah kondisi kerjaan yang seret, di tengah kondisi kerjaan yang merangkak,
di tengah kondisi ekonomi yang mungkin masih harus pelan-pelan untuk bangkit kembali, justru Tuhan akan nyatakan anak-anak Tuhan akan mengalami satu terobosan berkat yang luar biasa, satu goncangan berkat yang luar biasa. Dahsyat kan Bapak Ibu? Di tengah kondisi yang tidak mungkin, justru Tuhan akan mengalirkan blessing. Ini yang saya bilang saudara, sama seperti kejadian mengenai Ishak. Di tanah yang kering, justru Ishak itu mendapatkan panenan terbaik. Saya yakin, saya percaya tahun ini, di tengah kondisi apapun yang masih labil, ada anak-anak Tuhan tertentu yang justru akan mendapatkan panenan terbaik. Ada anak-anak Tuhan yang justru akan mendapatkan golden moment. Masa-masa terbaik di tahun ini. Akan ada anak-anak Tuhan yang justru akan mengalami blessing yang terbaik di tahun ini. Masih ada 10 bulan ke depan Bapak Ibu. Saya berdoa ini tidak kita lewatkan. Ayat 10, coba perhatikan Hagai pasal 2 ayat 10. Hagai pasal 2 ayat 10. Adapun rumah ini kemegahannya yang kemudian akan melebihi kemegahannya yang semula. Demikian firman Tuhan, semesta alam. Dan di tempat ini aku akan memberi damai sejahtera. Demikianlah firman Tuhan. Saudara, ada kesan yang saya tangkap. Dengarkan baik-baik Bapak Ibu. Anda boleh percaya, Anda boleh enggak percaya. Kalau saya selama positif, aminkan aja. Amin. Selama saya mendengarkan hamba Tuhan menyampaikan pesan positif, saya bilang gini, Tuhan, aku enggak mau dilewatkan. Aku juga mau mengalami apa yang Dia katakan. Tapi kalau ada hamba Tuhan memberikan peringatan, saya juga bilang sama Tuhan, Tuhan tolong saya, tuntun saya, supaya saya bisa berjalan seperti yang Tuhan kehendaki. Itu yang selalu menjadi respon saya terhadap nubuatan Bapak Ibu. Nah perhatikan, yang saya tangkap adalah di ayat 10 adalah begini, keadaan yang Tuhan akan lakukan, keadaan yang Tuhan akan ciptakan kepada saudara, bagi saudara dan saya, anak-anak Tuhan tertentu, saya tidak bilang semuanya, anak-anak Tuhan tertentu. Kenapa saya bilang anak-anak Tuhan tertentu? Karena tidak semua anak Tuhan meresponi dengan tepat, sehingga mereka gagal menerima apa yang Tuhan siapkan. Ada anak-anak Tuhan tertentu yang akan mengalami justru tahun 2022, mereka keadaannya akan jauh lebih bagus daripada sebelum 2020. Saya nangkep ya Bapak Ibu? Jadi kalau ada di antara saudara yang hadir pada malam hari ini dan saudara berkata, Bu, sebelum COVID kondisi kerjaan saya bagus, Bu, kena COVID hancur semuanya, Bu, kena COVID, aduh turunnya terjun bebas, dengarkan baik-baik. Bahkan Tuhan katakan untuk tahun 2022, Anda akan mengalami bahwa kondisi saudara akan mengalami jauh lebih bagus daripada sebelum tahun 2020. Sebelum COVID terjadi. Saya berdoa aminkan dan ini kita mengalaminya di dalam nama Tuhan Yesus. Ini yang Tuhan katakan mengenai Hagai pasal 2. Jadi ada anak-anak Tuhan yang akan mengalami jauh lebih baik malahan. Tadinya sebelum 2020 malah belum punya rumah, tahun 2022 malah punya rumah. Wah, keren. Nggak masuk akal, Bu. Gimana caranya kondisi ekonomi malah lagi susah gara-gara kondisi COVID. Loh, Anda jangan membatasi Tuhan. Anda jangan membatasi Tuhan. Amin, saudara. Saya sekarang sedang melangkah dengan iman, Bapak Ibu. Ketika Tuhan berbicara kepada saya itu begini. Tuhan berbicara di akhir tahun 2021. Ada dua hal yang Tuhan bicara. Saya belum bisa ceritakan yang pertama, tetapi saya cuma katakan begini, dua hal yang Tuhan janjikan waktu Tuhan berbicara kepada saya begitu kuat sekali. Hal yang pertama Tuhan katakan begini, aku akan membuat kamu menduduki negeri ini. Maksudnya itu di Australia. Dan yang kedua Tuhan berkata begini, tahun depan, next year, tahun depan, kamu akan makan di rumahmu sendiri di Australia. Tuhan bicara kuat. Ini janji Tuhan buat saya Bapak Ibu. Tahun depan kamu akan makan di rumahmu sendiri di Australia. Nah selama ini 2 tahun ini terus terang di sini saya diberi kemurahan oleh Tuhan.
mendapatkan tumpangan di rumah teman. Jadi Tuhan katakan, tahun 2022 kamu akan makan di rumahmu sendiri. Oh Tuhan, pasti saya akan punya rumah sendiri di Australia. Saudara, pada waktu Tuhan menjanjikan dua hal ini, terus terang, logika saya, akal saya tidak masuk. Kenapa? Secara materi, saya tidak memiliki kemampuan untuk melakukan dua hal ini. Tetapi seperti saya bilang, kalau yang namanya bisa masuk akal, itu bukan Tuhan. Kalau yang namanya tidak masuk akal, nah itu baru Tuhan. Amin. Kalau yang masuk akal, itu saudara, bukan Tuhan. Dua-duanya tidak masuk akal. Kenapa saya bilang tidak masuk akal? Kalau saya seorang businessman, 2 tahun ini saya undangan banyak berkurang, dan saya jujur sama Bapak Ibu, dan itu ngaruh nggak Bu? Ngaruh Bapak Ibu. Tetapi secara pribadi, saya cuma bilang selama 2 tahun ini saya mengalami banyak mujizat seperti burung gagak yang dikirimkan Tuhan ke Elia. Boro-boro mikirin soal beli rumah. Sedangkan untuk membayar uang sekolah anak, setiap kali tagihan muncul, itu saya berlutut. Dan ketika berlutut tidak lama kemudian Tuhan kirimkan burung gagak. Itu yang selalu terjadi selama 2 tahun ini. Dan buru-buru saya berkata begini, secara pribadi, ngomong di dalam hati, tidak berani ngomong di mulut, dikepasin keluar, karena takut kalau yang keluar gini ketangkep setan, malah enggak jadi-jadi gitu, saya enggak mau. Saya belajar mulut ini bahaya banget. Saya enggak mau seperti orang Israel 10 pengintai yang bilang begini, memang negeri itu bagus, tapi kita ini kecil. Saya enggak mau bilang gitu, akhirnya mereka kan enggak masuk tanah Kanaan, saya enggak mau. Cuy papu, enggak mau. Saya, jadi kalau batin-batin itu cukup di dalam, jangan dikeluarkan Bapak Ibu, bahaya. Jadi saya ngajarin jemaat, pokoknya jangan sampai keluar omongan negatif ya. Nah saudara, saya dapat 2 janji Tuhan ini, dan di akhir tahun 2022, Tuhan itu bicara begini, nah tahun depan, ini yang aku kasih buat kamu, untuk 2 janjiku. 1, kau akan menduduki negeri ini. Kedua, kau akan makan di rumahmu sendiri. Tuhan kasih saya ayat emas, Rema. Yesaya 22 ayat 22. Aku akan menaruh kunci Daud, di mana engkau buka pintu, tidak ada yang bisa menutup. Oh, amin. Ini tahun di mana ada banyak pintu-pintu yang tidak masuk akal dibuka Tuhan. Saya tanggal 22 bulan 2 tahun 2022. Ketika pagi-pagi saya bersujud, kemudian Tuhan bicara, aku akan menepati janjiku hari ini. Saya kaget. Janji yang mana? Dua-duanya kah? Waduh, dua-duanya. Masa ada rumah tiba-tiba jatuh dari surga? Atau tiba-tiba saya ketiban sertifikat? Kan nggak mungkin gitu, dalam hati. Terus tanggal 22 itu jam 10 pagi, saya menerima kabar, janji Tuhan yang pertama digenapi. Tanggal 22/02/2022. Jadi kalau ditulis, cantik angkanya. 22/0/22/0/22. Tiba-tiba Tuhan bicara begini, nak, kamu lihat tanggalnya. Bukankah itu tanggal dari janjiku? Bahwa aku menepati janjiku untukmu. Yang pertama, Tuhan genapi. Bapak Ibu, yang kedua, saya mulai melangkah, mengambil langkah iman. Kemana? Saya mulai cari rumah. Beberapa hari ini saya gencar cari rumah. Ada duit? Belum. Saya melangkah. Tapi saya melihat yang nomor 1 aja sudah tidak mungkin. Tapi Tuhan genapi setiap janji. Tahun 2022 tidak ada yang mustahil. Bahwa saudara sebelum 2020 tidak punya rumah. Seperti saya di Australia. 2022 tidak ada yang tidak mungkin. Tuhan bisa kasih rumah. Itu yang saya mau sharing apa adanya. Nah, saya belum dapat rumahnya,
sudah tak sharingkan sama Persekutuan Doa Raja Wali. Saya belum sharing sama Persekutuan Doa yang lain, jadi baru bocorin ke Persekutuan Doa Raja Wali. Jadi sekarang ini 3 hari ini lagi cari rumah. Jangan rame-rame ya Bapak Ibu. Lagi cari rumah. Sudah dapat Bu? Belum. Nanti kalau sudah dapat, saya akan sharing, saya akan WA kepada Jessica, ya, bahwa Tuhan menggenapi janjinya yang kedua. Sebelum tahun 2022 selesai. Secara manusia, dari ujung rambut sampai ke kaki, saya tidak punya dana, Bapak Ibu. Dengarkan. Anda akan menjadi saksi bahwa saya memulai dari tidak ada dana. Demi nama Tuhan, saya tidak punya dana, Bapak Ibu. Saya hanya berharap melangkah, bagian saya iman tanpa perbuatan mati. Jadi saya perbuatan saya apa? Cari rumah. Bagaimana nanti makanya? Nggak tahu lah, pokoknya cari-cari, tanya-tanya. Peraturan hukum di sini kan beda sama beli rumah di Indonesia. Jadi beda banget. Di sini nih kalau beli rumah kayak orang lamar, Bapak Ibu. Tahu kayak orang lamar? Jadi kayak orang lamar gitu tuh artinya gini, saya harus mengajukan surat lamaran dulu. Nanti terserah yang punya rumah, kalau itu beli rumah bekas, terserah yang punya rumah, dia mau menerima lamaran yang mana. Dari orang A atau orang B atau orang C. Jadi terserah dia, sesuka-sukanya yang punya rumah. Itu yang terjadi Bapak Ibu. Jadi beda sama di Indonesia. Kalau Anda bilang, wis sudah kasihkan saya aja, saya bayar lebih tinggi, saya bayar cash. Nggak bisa kayak gitu. Anda tetap harus menuliskan surat lamaran. Di situ kayak di sini kayak seperti itu. Jadi fair banget. Makanya saudara, hari ini saya belum melihat awan setitik, tapi saya mau katakan buat saudara, biarlah yuk kita perjalanan iman bersama. Tahun 2022 justru akan menjadi keadaan yang bahkan lebih baik dari sebelum 2020. Amin Bapak Ibu. Ada sebuah rencana besar yang Tuhan siapkan untuk kita. Sama seperti yang Tuhan katakan untuk Benyamin. Tetapi saya tunjukkan kepada saudara. Yuk kita kembali lagi mengenai kisah Benyamin, saudara ya. Kita kembali lagi, kita akan lihat saudara. Ada rencana yang dahsyat yang Tuhan siapkan untuk Benyamin. Kita lihat 1 Samuel pasal yang ke-9 ayat yang ke-21. 1 Samuel pasal yang ke-9 ayat yang ke-21. 1 Samuel pasal 9 ayat yang ke-21. Tetapi jawab Saul, bukankah aku seorang suku Benyamin, suku yang terkecil di Israel, dan bukankah kaumku yang paling hina dari segala kaum suku Benyamin? Mengapakah Bapa berkata demikian kepadaku? Perhatikan saudara, tadi saya ajak Anda lihat kitab Ulangan bahwa Benyamin itu ditakdirkan Tuhan untuk menjadi suku yang sangat diberkati. Namanya selalu di dalam keamanan di dalam Tuhan, berarti juga aman secara materi, aman juga secara ekonomi, aman juga secara martabat, aman juga secara kehormatan. Tapi kalau Anda lihat 1 Samuel 9 ayat 21, di mana keamanan yang dialami Benyamin? Enggak ada. Bahkan Saul bilang, bukankah Benyamin itu paling hina? Sudah kecil termasuk hina. Dia dari suku Benyamin dan dari kaum yang paling hina. Saudara, suku Benyamin menjadi suku yang paling kecil. Suku yang paling dalam tanda kutip kurang dihormati. Kita lihat lagi ya, Mazmur pasal yang ke-68. Kita lihat Mazmur 68 ayat yang ke-27. 28. Mazmur 68 ayat 28 dalam terjemahan Inggris ayat 27. Itu Benyamin yang bungsu yang berjalan di depan mereka, pemuka-pemuka Yehuda berbondong-bondong, pemuka-pemuka Sebulon, pemuka-pemuka Naftali. Saudara, kata bungsu di sini, ya memang Benyamin itu kebetulan bungsu, tetapi kata bungsu yang dipakai di sini sebetulnya juga lebih ke arah pengertian yang paling kecil, yang paling kalau dalam bahasa yang lain tuh yang paling remeh. Itu suku Benyamin.
Bagaimanakah mungkin ketika Tuhan berjanji bahwa suku Benyamin akan menjadi suku yang sangat dihormati, suku yang sangat disayangi, suku yang selalu di dalam keamanan oleh perlindungan Tuhan seumur hidupnya, sepanjang hari, sepanjang masa, tiba-tiba pada akhirnya suku Benyamin itu gagal meraih janji itu. Bapak Ibu dengarkan, banyak orang itu kecewa sama Tuhan, karena mereka ketika mendengar perkataan-perkataan seperti yang saya sharingkan malam hari ini, mereka bilang begini, kok cuman Burut yang ngalamin, saya lo nggak ngalamin, itu cuman mah omongannya Ibu Ruth. Atau ketika Anda, mungkin ada orang-orang lain yang juga mendengar nubuatan dari hamba Tuhan, mereka cuman berkata, itu mah omong aja, omong kosong, omong doang, mana buktinya Tuhan nggak menepati janji, mana buktinya keadaan saya tambah susah, mana buktinya keadaan saya tambah merasa, tambah sengsara. Banyak mereka akhirnya blame Tuhan, menyalahkan Tuhan. Saudara, saya mau tunjukkan, saya mau kasih ingat pada saudara. Ada rencana yang besar pada tahun ini yang Tuhan siapkan untuk anak-anak Tuhan. Kenapa saya tadi bilang anak-anak Tuhan tertentu? Karena tidak semuanya anak-anak Tuhan meresponi dengan benar. Sehingga terjadi seperti Benyamin. Sekalipun Tuhan sudah menyiapkan sesuatu yang spektakuler untuk Benyamin, tetapi pada akhir kehidupan Benyamin, Benyamin tidak pernah merasakan itu. Dia bukan menjadi suku yang dihormati, dia bukan menjadi suku yang paling diberkati. Tetapi justru dia menjadi suku yang paling diremehkan, suku yang paling dikucilkan, suku yang paling dalam tanda kutip agak dibuang, saudara. Anda tahu suku ini benar-benar suku yang nggak masuk hitungan. Itulah yang terjadi kenapa terjadi kepada Benyamin. Pertanyaannya tuh gini, bukan karena Tuhan tidak menepati destiny yang besar yang Tuhan sudah janjikan. Saya berdoa kalau tahun ini Tuhan naruh di hati saya bahwa tahun ini keadaanmu akan jauh lebih baik daripada sebelum COVID terjadi. Saya katakan amin Tuhan, aku tidak mau dilewatkan, aku juga mengalami. Amin saudara. Jangan sampai ini nggak terjadi ke kita. Bukan salahnya Tuhan, tapi karena kita. Yuk kita lihat kesalahan yang dilakukan oleh Benyamin. Kita lihat kitab Hakim-Hakim, pasal yang ke-20, saudara. Kita lihat Hakim-Hakim, pasal yang ke-20. Hakim-Hakim, pasal yang ke-20. Kita lihat ayat yang ke-13. Hakim-Hakim, pasal 20, ayat yang ke-13. Maka sekarang, serahkanlah orang-orang itu, yakni orang-orang Dursila yang di Gibea itu. Gibea itu daerahnya Benyamin. Supaya kami menghukum mati mereka dan dengan demikian menghapuskan yang jahat itu dari antara orang Israel, tetapi Bani Benyamin tidak mau mendengarkan perkataan saudara-saudaranya orang Israel itu. Saudara, kesalahan yang dilakukan oleh Benyamin. Jadi ceritanya gini, ada orang-orang Benyamin yang satu kali ada suami istri orang Lewi itu lewat di daerah mereka. Dan ada orang-orang Benyamin yang dursila, yang jahat, melakukan kejahatan kepada suami istri ini. Jadi suami istri ini dirampok, lalu yang istri itu mohon maaf, diperkosa rame-rame. Sampai sekarat. Itu kejadiannya. Lalu apa yang terjadi, saudara? Orang-orang suku-suku lain itu diceritain sama si orang Lewi ini. Dia hancur hati, istrinya kemudian mati, dan akhirnya mohon maaf, mungkin sedikit serem, istrinya itu dia mutilasi. Jadi yang mutilasi itu suaminya, lalu dibagi 11, Bapak Ibu, dibagi 11 bagian badan istrinya, lalu dikirimkan ke 11 suku. Dan dia ceritakan apa yang dilakukan oleh saudara mereka dari suku Benyamin. Dan ketika mereka mendengar ini, mereka sangat murka. Mereka tuh sedih, kenapa kok dalam tanda kutip adik-adik kita kok kayak gini. Lalu mereka itu datang di kitab Hakim-Hakim pasal 20 ini. Ayo dong, kasih orang-orang yang jahat itu aja, supaya mereka tuh tanggung jawab. Tetapi orang Benyamin malah marah, orang Benyamin itu malah tersinggung, orang Benyamin itu malah
malah balik menyerang mereka, malah balik menyerang mereka. Itu yang terjadi, Bapak Ibu. Sehingga apa? Sehingga akhirnya suku Benyamin itu sejak saat itu betul-betul dalam tanda kutip mengalami perlawanan dari 11 suku yang lain. Karena mereka itu yang paling tidak mau kerjasama, paling tidak bisa dikasih tahu, paling tidak nurut, paling mohon maaf, paling kurang ajar, dan mereka istilahnya mereka itu mengikuti emosi, mengikuti harga dirinya, itu yang terjadi pada suku Benyamin. Sehingga akhirnya mereka kehilangan destiny yang Tuhan siapkan buat mereka. Satu hal yang saya ingin sampaikan kepada Bapak Ibu adalah begini, kesalahan atau kegagalan dari suku Benyamin yang membuat rencana Tuhan yang besar tidak terjadi adalah karena amarah. Jadi mereka yang seharusnya tuh bertanggung jawab, mereka malah tersinggung. Mereka malah marah balik. Saudara, mereka malah merasa kayak tidak dihormati, merasa kayak lu kok menghina kita, lu kok istilahnya gengsinya tersinggung. Kalau boleh saya simpulkan sederhana, kenapa orang Benyamin itu gagal? Karena hati mereka dibalut dengan banyak, diisi dengan banyak kemarahan. Hati mereka diisi dengan banyak kekecewaan, hati mereka diisi dengan banyak pembalasan dendam, padahal orang-orang Israel itu cuma bilang begini loh, kita ini loh nggak mau nyerang kamu, kita ini cuma minta orang-orang sing lakukno ini loh, kamu kasih ke kita supaya mereka tanggung jawab. Tapi orang Benyamin itu tersinggung. Jadi orang Benyamin ini punya satu kelemahan Bapak Ibu, mungkin karena anak bontot ya, karena dulu sering dimanja. Jadi anak bungsu ini, kalau kita baca cerita Benyamin waktu Yusuf, itu nggak pernah tersinggungan, tapi rupanya keturunan-keturunannya. Karena mungkin sejak itu, dari suku Benyamin itu seringkali dalam tanda kutip, dijagain sama koko-kokonya yang lain, kayak diperlakukan istimewa seperti suku yang seperti adiknya. Dan mungkin karena itu mereka kebawa manja, sehingga mereka itu terluka, gampang tersinggung, mudah marah. Saudara, saya mau mengingatkan, masih ada 10 bulan ke depan. Salah satu penghalang yang sangat besar, yang bisa menghalangi blessing Tuhan, yang bisa menghalangi rencana Tuhan yang besar terjadi dalam hidup kita adalah kalau kita menyimpan amarah, kalau kita menyimpan terluka, kalau kita menyimpan sakit hati, kalau kita menyimpan kepahitan. Bapak Ibu, masih ada 10 bulan. Saya berharap sungguh-sungguh. Saudara, ketika Tuhan memberikan janji, saya sungguh-sungguh takut untuk menyimpan kepahitan. Karena setiap kepahitan itu akan betul-betul menjadi penghalang doa. Setiap rasa kepahitan atau kecewa itu akan betul-betul menghalangi, bukan cuma menghalangi, bahkan yang lebih seremnya akan membatalkan janji Tuhan, akan menghentikan berkat Tuhan ke hidup kita. Saudara, masih ada sisa waktu ke depan. Saya berdoa, saya percaya tidak ada dari kita yang kebal terhadap orang yang menyakiti. Masih di bulan yang ketiga, saya berdoa Bapak Ibu, saya berdoa bahwa persiapkan. Tahun 2022 akan menjadi keadaan yang jauh lebih dahsyat buat kita. Karena itu, jangan kecewa lagi. Jangan biarkan Anda bawa kecewa. Kecewa karena selama 2 tahun ini mungkin saudara-saudaramu tidak tolong. Kecewa karena selama 2 tahun ini mungkin ada hamba-hamba Tuhan yang mengecewakan saudara. Kecewa karena 2 tahun ini mungkin kau melihat Tuhan tidak berikan jawaban doa. Tuhan belum memulihkan. Kecewa karena 2 tahun ini Tuhan tidak menjawab doa saudara. Saudara, mari tinggalkan rasa kecewa. Jangan sampai rasa luka itu terjadi. Ada banyak orang tanya sama saya, kenapa doa saya kok nggak ngalamin seperti yang dialami Bu Ruth. Kenapa Bu Ruth tuh kok rasanya cepat sekali? Loh, Anda ngelihat cepat kan karena Anda nggak jalanin. Yang jalanin kan ya nggak cepat. Tapi intinya, salah satu yang saya belajar, jangan pernah membawa luka atau kepahitan, karena itu akan menghalangi dan menghancurkan destiny besar dalam hidup Bapak Ibu. Saya tahu 2 tahun ini adalah masa ujian. Mungkin ada rasa kecewa yang kita alami, mungkin bukan ke orang,
tapi mungkin ke Tuhan. Atau mungkin bukan ke Tuhan, tapi ke seseorang. Apapun rasa kecewa itu, mungkin karena Tuhan belum jawab, kenapa kok Tuhan tutup pintu. Saya cuma mau katakan, mungkin saudara tidak ngerti kenapa 2 tahun ini Tuhan seperti tutup pintu. Tapi percayalah Bapak Ibu, Roma 8 ayat 28. Walaupun kadang-kadang Tuhan izinkan pintu itu ditutup. Tetapi kadang-kadang pintu itu dipaksa untuk ditutup. Supaya apa? Supaya kita itu tidak terjebak ke dalam kehancuran yang lebih jauh. Saya bersyukur 2 tahun ini, saya tuh punya tabungan Bapak Ibu. Saya punya tabungan walaupun belum banyak. Saya punya tabungan. Saya tuh mendengar banyak jemaat itu DM dan WA saya. Mereka itu menceritakan bahwa selama 2 tahun ini kondisi kerjaan mereka sampai turun terjun bebas, sampai akhirnya mereka itu menguras dari tabungan. Sampai mereka itu katakan ada satu orang yang cerita sama saya beberapa minggu lalu, sampai tabungannya itu tinggal bertahan 1-2 bulan lagi ke depan. Dia habis-habisan. Saya tuh bersyukur Bapak Ibu. Saya bersyukur 2 tahun ini tabungan saya nggak tersentuh. Wah, Bu Ruth hebat. Bukan karena Bu Ruth hebat. Karena 2 tahun ini Tuhan blokir akses ke tabungan saya. Nah, waktu itu protes sama Tuhan. Kenapa kok bisa diblokir? Karena ya saya dulu enggak mikir Bapak Ibu, ketika bikin tabungan itu enggak saya daftarkan sekalian mobile banking. Gitu loh. Dan karena enggak tak daftarkan mobile banking, akhirnya ketika lockdown gini, saya butuh untuk ngambil uang tabungan enggak bisa. Karena belum ada fasilitas mobile banking. Saya telepon call center, saya telepon kantor pusat. Mereka bilang, bisa kalau mau ditambahi fasilitas mobile banking dengan catatan, katanya saya mesti ke cabang. Ya udah, 2 tahun ini sampai hari ini rekening saya tidak punya fasilitas mobile banking. Nanti kalau balik Indonesia, tidak tahu apakah mau diurus atau enggak, tapi intinya 2 tahun ini Tuhan itu izinkan pintu ditutup. Supaya apa? Supaya kita itu bisa melihat bahwa ada sesuatu yang jauh lebih baik yang Tuhan siapkan. Jadi jangan kecewa sama Tuhan kalau doa saudara belum dijawab. Bukan karena Tuhan jahat, Bu, kok toko saya enggak laku-laku. Karena saya tidak laku. Padahal ini kalau laku, saya tolong. Kita membatasi pertolongan Tuhan dengan melalui toko atau tanah yang kita jual. Tuhan sanggup membuat jalan yang walaupun tidak ada jalan. Bapak Ibu, saya mau akhiri dengan sebuah cerita. Kalau persekutuan doa Raja Wali dikasih nama Raja Wali. Saya tidak tahu kenapa dikasih nama Raja Wali, pasti punya visi khusus mengenai Raja Wali. Ya, Bapak Ibu, Raja Wali itu, Anda tahu enggak Raja Wali itu adalah burung yang paling tajam matanya. Dia bisa melihat mangsa itu dari jarak beberapa kilometer tuh dia tajam sekali. Tapi tahukah Anda pada usia 40 tahun, jadi burung Raja Wali pada usia 40 tahun harus menghadapi titik kritis. Titik kritis gimana? Karena paruhnya itu memanjang, kuku dan cakarnya itu memanjang, dan bulunya mulai rontok. Akibatnya apa? Kalau burung Raja Wali itu mau cari makan, itu susah karena kukunya panjang. Dan kalau burung Raja Wali itu terbang karena bulunya banyak yang rontok, maka ndak usah deket-deket, agak jauh aja kena angin, itu sudah kedengaran oleh mangsanya, sehingga mangsanya tahu ada Raja Wali mau datang, dia akan lari. Itu sebabnya pada umur 40, jadi Raja Wali itu sampai umur 40, iya, pada umur 40 tahun, burung Raja Wali itu akan mengalami masa kritis di mana dia ada 2 pilihan. 2 pilihan. Pilihan yang pertama adalah begini, saudara. Pilihan yang pertama, dia mengandalkan makan dari belas kasihan burung-burung lain. Dari belas kasihan burung-burung lain, yaitu dari burung-burung bangkai atau burung-burung lain yang kasih remah-remah.
atau dia itu makan dari bangkai-bangkai binatang yang sudah tersisa-tersisa. Itu pilihan pertama. Atau pilihan yang kedua, yang susah sekali untuk dipilih. Dia memilih untuk menghabiskan waktu selama proses bulu itu rontok, dan kemudian dia akan terbang ke tebing yang cukup tinggi. Dan disinilah dia akan sangat memerlukan bantuan dari teman-temannya. Dari teman-temannya untuk apa, saudara? Untuk mencabuti bulunya. Teman-teman Raja Wali yang lain, mereka ngerti dan mereka akan membantu mencabuti bulunya. Kenapa dicabuti bulunya? Supaya ada ruangan yang cukup untuk tumbuhnya bulu yang baru. Tapi Anda harus tahu, mencabuti bulu, bagi yang nyabuti enak. Tetapi bagi yang dicabuti itu teriak-teriak, saudara. Dan bukan itu saja, burung Raja Wali harus berani mengambil keputusan bahwa dia akan menghantamkan paruhnya, menghantamkan ke tebing, menghantamkan ke batu yang besar, dihantamkan. Supaya apa? Mohon maaf, paruhnya rontok, paruhnya copot. Supaya apa? Ketika paruh itu copot, dia akan memberikan ruangan untuk paruh itu tumbuh. Dan kemudian dia harus mengambil keputusan untuk mengizinkan kuku-kukunya dia cabut, supaya kuku yang baru tumbuh. Dan di proses seperti ini, dia dalam kondisi yang sangat kritis. Dan dia memang seringkali harus kehilangan berat badan drastis di masa-masa seperti ini karena akan kesakitan untuk makan. Dan teman-teman ada yang membantu untuk kirimkan makanan, tetapi jumlahnya pun tidak bisa banyak. Jadi dia akan mengalami penurunan berat badan. Tahukah Anda? Tetapi setelah masa ini lewat, dia punya bulu baru, dia punya paruh baru, dia punya cakar baru. Dan ketika tiga-tiganya muncul dan baru semuanya, burung Raja Wali akan menjadi burung yang tidak bisa dikalahkan. Dia akan terbang tanpa bunyi. Jarak kilometer banyaknya, mangsa tidak akan pernah tahu karena dia terbang dengan suara yang nyaris tidak terdengar. Sehingga mangsa tidak bisa mendeteksi kedatangannya tiba-tiba. Dan ketika cengkeraman cakarnya mencengkeram seekor mangsa, maka tidak ada mangsa yang bisa terlepas. Bapak Ibu, 2 tahun ini adalah seperti masa kita dicabuti bulu. 2 tahun ini adalah masa seperti kita itu dicabuti paruh dan kuku. Ada kecewa, ada luka, ada rasa sakit. Kok kayak gini Tuhan? Kok seperti ini? Semua mimpi kita seperti rontok. Semua impian kita seperti hancur berantakan. Kita mungkin sampai kurus berat badan. Tapi saya mau bilang sama Bapak Ibu, Anda punya 2 pilihan. Anda mau makan dari sisa bangkai-bangkai. Artinya mengasihani diri, tinggal dalam kekecewaan, dan mengakhiri hidup bukan seperti burung Raja Wali, tapi hidup seperti burung bangkai. Atau Anda izinkan burung-burung yang lain, burung Raja Wali yang lain, mencabuti bulu saudara, mencabuti kuku dan paruh saudara. Artinya, orang-orang yang menyakiti kita, hal-hal yang mengecewakan kita selama 2 tahun ini adalah seperti alat di tangan Tuhan untuk membuat bulu kita yang baru tumbuh, untuk membuat paruh kita yang baru tumbuh, untuk membuat kuku kita tumbuh. Dengarkan Bapak Ibu, kalau kita bisa melewati masa-masa yang tidak mudah 2 tahun ini, dan kita tetap berkata begini, Tuhan, walaupun sulit, tetapi aku tidak mengerti, tetapi aku tetap percaya kepadamu. Dan aku berkata di dalam nama Yesus, tahun ini aku akan mengalami kemenangan. Tahun ini aku tidak akan kalah. Tahun ini aku akan melihat breakthrough. Tahun ini aku tidak mau dilewatkan. Maka saya percaya Raja Wali yang baru, yang tidak terkalahkan, akan muncul di tahun 2022. Amin Bapak Ibu. Jadi kuat Bapak Ibu, jadi kuat. Keadaanmu akan lebih baik dari sebelum 2020. Kalau saudara sebelum 2020 baik, pada waktu 2 tahun ini masih baik, puji Tuhan. Dan saya katakan pada saudara, 2022 akan lebih baik lagi. Amin. Terima dengan iman Bu Elsia.
keadaanmu akan jauh lebih baik lagi. Saya melihat jajaran terobosan akan datang pada ibu dan keluarga. Engkau seorang pendoa, ibu. Saya tidak kenal Anda. Tapi entah kenapa saya merasakan Anda seorang pendoa. Anda seorang pendoa. Ketika Anda berdoa di kamar Anda, walaupun sederhana, Anda seorang pendoa, ibu. Dan saya melihat kenapa ada daftar ya. Kayak daftar doa-doa saudara, doa ibu. Yang ditik sama Tuhan, ditik, dikasih. Ibu, mari kita masuki 10 bulan ini dengan hati yang bersih. Dengan hati yang berkata, sekalipun aku tidak mengerti, Tuhan, aku tidak mau kecewa. Kalau Tuhan izinkan ada orang yang mencabuti bulu saya percaya orang itu dipakai Tuhan untuk membuat saya jauh lebih tinggi terbang lagi. Dan ini tahun tangkap dengan iman. Persekutuan doa Raja Wali, ini tahun kau harus terbang lebih tinggi. Menjadi tidak terkalahkan. Amin. Menjadi tidak terkalahkan. Yuk kita berdoa. Saya minta teman-teman tim worship bolehkah membawa kita, mengiringi kita dengan satu lagu penyembah. Terserah lagu apa yang Tuhan taruh di hati Anda. Silakan saya berikan kebebasan. Satu lagu. Mari kita pejamkan mata dan kita teduh sebentar di hadapan Tuhan. Tak selalu Tuhan menjawab doa, namun Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja, yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, kan melihat Dia jadikan semua. Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Musik membangun Tuhan menurut beberapa kali. Sudah